pemirsa, kita berjumpa dalam program Bincang Sore, di mana program Bincang Sore ini dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. Pemirsa, dalam rangka promosi KIE, Komunikasi Informasi Edukasi, Program Bangga Kencana, dan percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja di wilayah khusus tahun 2022, maka BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI dengan bangga mempersembahkan Bincang Sore kali ini terkait dengan pentingnya keluarga berencana pasca persalinan dalam rangka mencegah stunting. Dan kali ini pemirsa, kami berada di wilayah Wonoayu, Sidoarjo. Langsung saja saya akan perkenalkan narasumber yang sudah hadir di sini. Dari Komisi 9 DPR RI ada Mbak Arzeti Bilbina SEMAP. Terima kasih Mbak Arzeti sudah bersedia hadir. Terima kasih Mbak Mustika. Baik, kemudian juga Bapak Singgih Widanarto SEMSI, Inspektorat Wilayah 1 BKKBN Republik Indonesia. Pak Singgih, terima kasih hadir di sini. Baik, senang sekali Bapak bisa hadir. Kemudian Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Anda Maria Ernawati MM. Ibu Erna, terima kasih juga hadir di sini ya. Sama-sama. Dan tidak ketinggalan pemirsa, Kepala DP3 AKB Kabupaten Sidoarjo, Bapak Dr. Gigi Syaf Satria Warman, SP Pros. Waalaikumsalam Pak Syaf, terima kasih juga hadir di sini, luar biasa, lengkap begitu ya. Dari DPR RI ada, kemudian BKKBN RI, perwakilan Provinsi Jawa Timur, dan juga dari Kabupaten Sidoarjo Pak Syaf. Baik, kita akan membuat suasana menjadi lebih oke lagi nih kali ini bersama Bapak Ibu yang sudah hadir di Wonoayu Sidoarjo. Terima kasih. Salam BKKBN. Salam BKKBN. Baik, Pak Singgih. Saya tanya ke Mbak Arzeti dulu ini. Mbak Arzeti, kita bicara ini kalau terkait dengan keluarga berencana pasca persalinan, otomatis kita berbicara juga mengenai penggunaan alat kontrasepsi yang artinya itu tidak hanya berkontribusi untuk mengendalikan pengendalian penduduk atau laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga bisa membuat sumber daya manusia itu menjadi berkualitas. Seperti apa kemudian Mbak Arzeti melihat hal ini? Oke, artinya jika berkualitas itu segala sesuatu direncanakan ya. Kalau harapan dari pemerintah, kalau saya bilang salam KB, dua anak lebih sehat, dahsyat. KB kan kita ya. Soalnya kan melahirkan kemudian ingin mendapatkan anak-anak yang berkualitas, artinya harus ada jarak gitu ya. Karena kalau kita setelah melahirkan, apa yang harus kita lakukan? Tentunya menahan, karena di sini pemerintah menyiapkan alat kontrasepsi. Sebaiknya kita sebagai perempuan agar kita bisa fokus mendidik, membesarkan, memberikan nutrisi yang baik, terutama ASI. Iya, oke. ASI itu kan memang sebaiknya pada saat melahirkan diberikan inisiasi dini, 6 bulan kemudian diberikan ASI eksklusif, 2 tahun diberikan ASI tanpa harus ada susu formulanya. Baik. Jadi karena dengan memberikan ASI itu automatically kita sudah memberikan payung yang sangat baik untuk anak-anak kita ke depannya agar mereka bisa menjadi anak-anak hebat, anak-anak cerdas, anak-anak yang berkualitas. Sehingga kemudian kalau kita mendengarkan atau menyanyikan lagu Mars BKKBN itu udah lengkap sekali. Ayah ibunya bahagia, rukun, raharja, anak-anak sehat. Jadi itulah harapan kita dengan hidup sebagai orang tua yang kemudian menikah memiliki anak. Kalau saya ulang sekali lagi, salam KB. Masya Allah, jadi katanya 2 anak tuh lebih sehat, dahsyat. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Jadi Masya Allah loh, keluarga saya yang hadir di sini adalah tokoh-tokoh, Bapak Ibu guru yang tentunya kalau kita bicara mengenai yang kita diskusikan hari ini, betul, kemudian akan direalisasikan oleh Bapak Ibu dengan lingkungan, para pendidik, dan tempat-tempat mereka, sehingga kemudian apa yang diinformasikan oleh BKKBN insya Allah bisa terselesaikan dan dilaksanakan oleh masyarakat. Baik Mbak Arzeti. Nah itu tadi Bapak Ibu dan juga pemirsa dari Komisi 9 DPR RI. Ini kita sekarang tanya langsung sama Pak Singgih dari BKKBN Republik Indonesia. Pak Singgih, terkait dengan keluarga berencana pasca persalinan sendiri, apa kemudian yang dimaksud dengan ini Pak Singgih? Baik, terima kasih Mbak Mustika. Izin Mbak Arzeti, saya juga memanggil Mbak ya. Masih muda ini. Terima kasih Mbak Mustika, dan tentunya saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Mbak Arzeti ya, karena kesempatan ini saya juga bisa hadir di sini baik sebagai inspektur ya maupun sebagai saksi pelaku
Karena saya masuk BKKBN syaratnya tadi yang diucapkan oleh Mbak Arseti. 2 anak, lebih sehat, dahsyat. Ya, dan saya langsung ikut KB pasca persalinan. Oke. Maksudnya istri saya. Langsung memberi contoh yang baik Iya, begitu ya Pak. betul. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Arseti tadi bahwa 2 anak lebih sehat, itu memang betul. Dan yang dimaksud keluarga berencana pasca persalinan itu bukan karena saya egois sebagai laki-laki ya, tapi kan saya juga merasa solider. Ya, artinya apalagi saat ini audiensnya para guru yang saat hari ini hari guru, terpujilah wahai engkau Bapak Ibu guru. Ya, karena Bapak Ibu ini secara tidak langsung nanti juga akan menularkan KB pasca persalinan. Artinya harapannya tentunya setelah istri saya melahirkan, saya juga berpikir nih, kan harus melewati masa nifas ya, kurang lebih 42 hari atau 6 minggu. Nah, kami di sini kan latihan ya Pak, kita sesama kaum laki kan tahu ya. Jadi ini sangat bermanfaat, makanya kenapa BKKBN mendorong, saya juga harus banyak belajar sebagai inspektur yang biasanya meneliti ini benar atau salah, saya juga harus belajar karena saya juga sebagai bapak. Baik. Nah, jadi di 42 hari itulah akhirnya saya bisa menghayatin bahwa 2 anak lebih sehat, dahsyat. Luar biasa, kita beri aplaus untuk BKKBN Republik Indonesia Bapak Ibu. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami, usai jeda berikut, Bincang Sore akan kembali hadir ke hadapan Anda. Baik pemirsa, kembali dalam program Bincang Sore yang dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI, masih terkait dengan pentingnya keluarga berencana pasca persalinan dalam rangka mencegah stunting. Salam BKKBN. Salam BKKBN. Baik, Bu Erna antusiasnya luar biasa Bapak Ibu di wilayah ini. Bu, bisa dijelaskan kalau di Provinsi Jawa Timur sendiri strategi yang dilakukan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur bagaimana ini terkait dengan keluarga berencana pasca persalinan Ibu Erna? Ya, terima kasih Mbak Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di Jawa Timur sendiri itu dari 40 juta lebih penduduk, kemudian kakaknya itu hampir 12 juta. Nah, ada pasangan usia subur. Pasangan usia subur itu lebih dari 6 juta. Nah, tentu saja kita tidak ingin begitu ya, ingin menjadikan penduduk itu tumbuh seimbang begitu ya, supaya penduduk di Jawa Timur ini paling tidak stabil di angka 40 juta lah begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu karena tentu saja kita menginginkan bahwa nanti para pasangan calon usia subur itu paling tidak sudah mempunyai rasio untuk ber-KB apa. Nah, sehingga kita perlu mempromosikan yang namanya KB pasca persalinan. KB pasca persalinan itu di Jawa Timur saat ini masih pada posisi di bawah 50% untuk pesertanya. Harapannya nanti untuk menurunkan stunting ini, target kita di Jawa Timur adalah 70% untuk KBPP. Oleh karena itu saya bermohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk nanti bisa mensosialisasikan KB pasca persalinan. Nah, strateginya ada 3. Yang pertama, kita tentu saja memenuhi dari alat dan obat kontrasepsinya. BKKBN wajib memang diberikan amanah untuk itu. Baik. Gratis ya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kita menyiapkan providernya. Jadi para bidan dan Vaskes itu kami juga sudah bekerja sama begitu ya. Ada MOU-nya. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan sasaran sendiri. Artinya bahwa BKKBN ini mempunyai satu kader KB, ada PLKB di desa, dan sekarang ini ada tim pendamping keluarga yang siap mendampingi nanti Bapak Ibu sekalian untuk bisa termasuk memberikan satu pelayanan dari KB-nya. Baik. Sudah tersebar di
38 kabupaten kota ada 31.243 tim pendamping keluarga Oke, luar yang biasa siap Ibu mendampingi Erna ya. keluarga-keluarga di Jawa Timur khususnya. Baik, nah Pak Syaf, seperti apa kemudian kalau di Kabupaten Sidoarjo sendiri DP3AKB ini untuk bisa meningkatkan cakupan sasaran KB pasca persalinan ini? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Guru. Kebetulan hari ini Hari Guru. Jadi berkaitan dengan pertanyaan meningkatkan kondisi di Kabupaten Sidoarjo, tadi sudah disampaikan oleh Bu Erna bahwa jumlah pendamping itu ada 31.000. Sidoarjo sendiri ada 4.800 Bu, tim pendamping itu. Dan berkat bantuan mereka lah sebetulnya status stunting di Sidoarjo sudah mendekati target nasional. Jadi target nasional itu 2024 itu 14. Sekarang ini belum yang 2022, 2021 sudah 14,6 Sidoarjo. Jadi sebetulnya tinggal sedikit lagi kita sudah lulus gitu. Nah, tetapi kaitan dengan masalah stunting itu mestinya kita belajar dari mana stunting itu bisa ditekan. Nah, diawali dari catin, calon pengantin. Jadi kalau keluarga kita tadi dibilang keluarga bahagia, yang bagaimana sih keluarga yang bahagia ini? Nah, ini harus diawali dari anak-anak kita ketika mereka mau menikah. Ya, jadi harus mereka periksakan kesehatannya, harus siap mentalnya dan sebagainya. Kemudian terjadilah pembuahan. Dari situlah kita mengukur 1000 hari kehidupan untuk mendapatkan nanti nilai stunting yang baik gitu. Nah, karena kalau gagal di 1000 hari maka akan tumbuh stunting. Baik yang sifatnya kesehatan ataupun yang non kesehatannya. Jadi kalau kesehatan itu yang sensitif dan non sensitifnya ini yang harus diperhatikan supaya tetap berhasil di Kabupaten Sidoarjo khususnya. Baik, ya pemirsa tetaplah bersama kami karena usai jeda pariwara berikut Bincang Sore akan kembali hadir ke hadapan Anda. Ya pemirsa, saat ini Anda tengah menyaksikan program Bincang Sore yang dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI terkait dengan pentingnya keluarga berencana pasca persalinan dalam rangka mencegah stunting. Kita salam BKKBN dulu. Salam BKKBN. Baik, nah di dekat saya sudah ada 2 ibu yang akan menanyakan langsung terkait dengan tema kita kali ini. Monggo Ibu, silahkan. Sebaiknya pasca persalinan itu kita gunakan alat kontrasepsi. Iya. Dengan tujuan supaya kita tidak terlalu banyak anak. Ya Bapak Ibu. Tapi saya mohon maaf Ibu. Mana yang saya harus ikuti? Karena kalau dilihat dari sisi agama, itu ada pendapat pro dan kontra tentang penggunaan alat kontrasepsi tersebut. Sehingga panutan saya dahulukan ikut agama. Terus saya tidak menggunakan alat kontrasepsi Ibu. Jadi anak saya cukup banyak. Saya memiliki 4 orang anak. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan anak saya yang 4 ini, anak saya sehat-sehat semua seperti bundanya. Baik Ibu Ulfa, terima kasih. Selanjutnya silahkan. Pertanyaan saya sehubungan dengan temanya percepatan penurunan stunting. Saya akan menanyakan faktor-faktor apa saja penyebab dari stunting tersebut. Yang kedua, apa yang membedakan antara stunting dengan gen ya? Termasuk apakah seperti saya ini, apakah termasuk stunting, Ibu? Padahal, mohon maaf, insya Allah dari keluarga saya, termasuk juga anak-anak kami, ini cukup gizi, Ibu. Jadi tidak setinggi atau pertumbuhannya tidak sehebat Ibu Arzeti, mohon maaf. Tapi insya Allah semuanya barokah, amin Allah. Baik, luar biasa tadi pertanyaannya dari Ibu Guru di Hari Guru yang luar biasa juga.
Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah mana yang harus saya dulukan, Bu, agama atau pemerintah, itu kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, pemerintah dalam menelurkan satu program, itu ya, artinya sudah ada kajian dan telaah dari berbagai sisi termasuk agama, sehingga yang namanya program pemerintah ini sangat tidak bertentangan dengan agama. Bapak Ibu sekalian, saya ini adalah pelaku waktu itu. Jadi di tahun sekitar 2013 atau 2014 saya masih bekerja juga di BKKBN. Saat itu saya dengan MUI, Bu. Dengan MUI ini ada satu perbincangan begitu, Pak, menurut Bapak ini yang namanya KB itu halal atau haram, gitu ya. Nah, dari kajian itu maka kita ada satu pertemuan dengan seluruh MUI yang ada di Jawa Timur. Kemudian dari MUI Jawa Timur ini sebenarnya dibawa kepada musyawarah nasional saat itu di, kalau saya nggak salah ingat, di Cipayung begitu ya, sehingga setelah dikaji dari berbagai sisi, dari agama, kemudian dari kesehatan, dan untuk tentu saja kemaslahatan yang berikutnya, ini akhirnya diputuskan bahwa alat dan obat kontrasepsi ini adalah halal. Dan yang sedikit yang kemarin memang ada yang MOW itu halal dengan catatan. Artinya Bapak Ibu sekalian, ada 7 varian yang difasilitasi oleh negara, yaitu medis operasi wanita atau steril untuk wanita, kemudian medis operasi pria atau vasektomi atau steril pria. Kemudian ini yang halal dengan catatan tadi saya sampaikan, Bu. Kemudian ada implan, ada IUD, ada suntik, dan ada pil KB, begitu. Nah, kalau misalnya masing-masing alat obat kontrasepsi ini mempunyai satu faedah yang berbeda. Kalau untuk menjarangkan misalkan 3 tahun, ya ambil yang 3 tahunan yang sesuai dengan kondisi tubuh ibu. Jadi kenapa pemerintah harus ada 7 varian? Itu adalah untuk memfasilitasi sesuai dengan selera dan kebutuhan dari pasangan usia subur yang ada. Baik Ibu Seperti Erna, itu. semoga benar-benar bisa menjawab pertanyaan dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ulfa. Dan selanjutnya pemirsa tetaplah bersama kami, masih ada satu segmen terakhir dalam program Bincang Sore. Sesaat lagi kami kembali. Ya, kita sudah sampai di segmen terakhir dalam program Bincang Sore kali ini pemirsa, dan terima kasih Anda masih setia untuk menyaksikan Bincang Sore yang dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. Baik Ibu Erna, mungkin menanggapi apa tadi yang ditanyakan oleh Ibu Tri Wahyuni, monggo. Ya, baik Bu Tri Wahyu, stunting gitu ya. Apa sih Bu bedanya saya stunting sama karena faktor genetik? Jadi stunting itu adalah satu kondisi gagal tumbuh kembang, begitu ya, gagal tumbuh dan kembang pada 1000 hari pertama kehidupan ini karena adanya kekurangan gizi kronik dan infeksi yang berulang. Nah, gagal tumbuh itu artinya secara fisiknya pendek, tapi yang pendek belum tentu stunting ya. Jadi yang stunting pasti pendek. Kemudian kembangnya ini adalah dari faktor kecerdasannya, skillnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila ada pendek tapi pinter berarti bukan? Iya. Kalau pendek nggak pinter, nah itu sudah stunting. Nah, Pak, caranya mengukur pendeknya bagaimana? Ini pada kelahiran pertama, kalau semisal bayi itu lahir kurang dari 2,5 kilo atau 2.500 gram, ini berisiko, berpotensi menjadi stunting. Panjangnya kurang dari 48 itu juga berpotensi. Oleh karena itu
asupan gizi itu harus dipenuhi. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Arseti bahwa luar biasa ada yang pertama IMD, yang kedua adalah untuk pemberian ASI selama 6 bulan berturut-turut tanpa ada apapun. Baik. Jadi hanya ASI saja. Pak Syaf, pada kesempatan ini apa yang mau disampaikan? Jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Erna, kalau saya melihat dari Bu Tri tadi memang agak pendek, tapi pinter lawang jadi guru gitu loh ya. Jadi panjenengan dengan menganggap stunting ya, Pak Habibie almarhum itu juga pendek, tapi pinter banget gitu ya. Jadi jangan mengukur seseorang setiap versi yang pendek itu mesti stunting. Tadi sudah disampaikan proses terjadinya stunting itu diawali dari mulai pembuahan, dia hamil sampai anak berusia 3 tahun atau 1000 hari kehidupan. Nah, oleh karena itu pesan saya Bu, terutama kepada ibu-ibu yang selalu paling dekat dengan anaknya, diupayakan secara maksimal karena ini di Indonesia ini banyak sekali sekarang yang ibu-ibunya bekerja, sehingga anak itu dititipkan di neneknya atau dititipkan di uaknya atau di tantenya, sehingga dalam upaya pembesaran anak di 1000 hari kehidupan ini sedikit agak terganggu. Nah, oleh karena itu perhatian panjenengan terutama di 1000 hari kehidupan itu harus betul-betul fokus terutama di pemberian ASI 6 bulan pertama. Jadi eksklusif. Kalau bisa jangan sampai dilepas, ASI harus selalu diberikan. Syukur-syukur bisa sampai 2 tahun pemberian ASI penuh. Terima kasih. Ya, baik Pak Syaf, terima kasih. Pak Singgi, silakan. Baik, terima kasih ya. Saya ini akan menyatakan sebagai saksi dan pelaku. Kenapa? Saya lahir dari 6 bersaudara ya, laki semua. Anak saya sekarang hanya 2. Tadi yang disampaikan Mbak Arseti, 2 anak lebih sehat, dahsyat. Itu memang saya merasakan. Ketika saya masa kecil, ya, saya belum tahu, belum paham itu stunting, ya kan? Tetapi begitu saya mendapatkan ilmu teori tentang stunting dan segala macam, saya praktekkan untuk anak saya. Ya alhamdulillah lah, paling tidak benar apa yang disampaikan secara teori. Meskipun lebih dari 2, itu tetap harus diatur jaraknya. Karena kalau tidak bertengkar itu. Dan yang disampaikan oleh Pak Syaf tadi juga benar, karena ibu-ibu sibuk ya. Itu perlu dibekali makanan yang menghambat. Meskipun saya dulu kecilnya hanya dari sambal kepala ikan, itu ternyata secara nggak sadar menambah itu. Kalau Bapak Ibu di sini guru ya, salah satu ciri stunting yang menurut saya ya itu benar adalah ketika anak-anak tidak konsentrasi dengan baik, ya responnya juga kurang baik. Ini menandakan jangan-jangan berpotensi stunting. Padahal Mbak Arseti dan kawan-kawan di Komisi 9 itu tidak bosan-bosannya meneriakkan untuk bersama-sama berkolaborasi mencapai generasi emas 2045. Untuk apa? Mampu bersaing. Nah, kebetulan orang tua saya juga guru ya. Model pendidikan sekarang Bapak Ibu pasti juga merasakan ketika di viral bagaimana anak-anak didik kita ternyata berbeda jauh. Nah, jangan-jangan ini kesalahan kita juga tidak memperhatikan gizi sehingga stunting. Ini jangan-jangan masuk kategori stunting. Itu saja. Baik, Pak Singgi. Tapi kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih Mbak Arseti dari Komisi 9 ya, karena edukasi semacam ini tetap diperlukan. Ya, meskipun kolaborasi yang sudah kita jalin dengan pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi ini terselenggara dengan baik sehingga bisa mencerdaskan kita semua. Baik Pak Singgi, terima kasih. Mbak Arseti, silakan. Ya, sedikit saja ya. Mungkin kalau selama ini kita sebagai ibu ketika ingin menikahkan anak-anak kita, yang kita prioritaskan adalah bagaimana kita mempersiapkan pernikahan itu dengan baik, catering yang baik gitu ya, hiburan dan busana kita. Saat ini yang harus kita perhatikan bukan itu lagi, tapi lebih kepada tren untuk anak perempuan kita. Sebelum masuk ke jenjang pernikahan kita periksa dulu reproduksi kesehatannya.
Karena itu yang paling penting, bukan euforia hajatannya. Itu ibu-ibu ya sekarang ya. Jadi artinya kita harus mempersiapkan segala sesuatu dengan terencana, sehingga kemudian kita akan mendapatkan anak-anak keturunan kita pun akan menjadi anak-anak hebat, anak-anak cerdas yang tentunya akan menjadi kebanggaan bagi kita semua. Salam BKKBN. Segala sesuatu direncanakan itu tentunya akan menghasilkan yang terbaik. Baik, Mbak Arzeti Bilbina SEMAP, terima kasih. Ibu Dr. Anda Maria Ernawati MM, terima kasih. Bapak Singgih Widanarto SMSI juga terima kasih. Tidak ketinggalan Bapak Dr. Gigi Syaf Satria Warman SP Pros, terima kasih. Nah Bapak Ibu terima kasih juga yang sudah hadir di sini. Salam BKKBN. Baik, pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Bincang Sore yang dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. Saya Mustika Ratna, sampai jumpa.